langsung saja Bante, para pemirsa tentunya sudah tidak sabar ingin mendengar Dhamma Desana dari Bante Utamo. Kami persilakan Bante. Terima kasih Romo Afan atas pembukaan yang cukup baik dan memang masalah yang kita hadapi bersama yaitu COVID-19. Para Bante yang saya hormati, Bante Adi Gusalo, Bante Tita Wiryo, serta Biku Atta Wiro, Pasilani, para Romo Ramani, kemudian saudara-saudara semua dan khususnya keluarga mendiang dari Bapak Gwi Hianping serta Ibu Yeni Gwiana yang pada kesempatan ini kita memperingati kepergian kedua mendiang yang tadi sudah diawali dengan baik sekali oleh para Bante yang berada di Wihara Mula Dharma dengan memberikan tuntunan sila, kemudian membaca parita, dan juga bermeditasi. Kita memang cukup ngeri-ngeri yang tadi dikatakan Romo Afan, tapi tidak ngeri-ngeri sedap, memang ngeri sungguhan. Ya, ketika kita menyebut COVID ini ngeri sungguhan, tidak ada sedapnya sama sekali, karena korban COVID ini benar-benar ada di sekitar kita dan berhubungan dengan kita, dan banyak peristiwa-peristiwa yang mengagetkan. Sehingga sangat tepat kalau yang disampaikan di dalam Dharma, bahwa hidup kita ini seperti menggulung benang. Jadi kalau ada benang kemudian kita gulung, pelan-pelan lambat, tapi pasti kita akan ketemu ujung benang itu. Dan masing-masing dari kita sedang menggulung benang. Setiap detik yang kita lalui, setiap detik itu pula kita menggulung benang. Sampai kapan benang ini habis, kita tidak pernah tahu. Pada kesempatan ini, gulungan benang Bapak Gwi Hianping, gulungan benang Ibu Yeni Gwiana sudah habis. Padahal jarak umur mereka cukup jauh. Ya, kita tentu mengenal sekali Romo Afan, tentu mengenal sekali Saudari Yeni dengan Saudara Kang Chun adalah sepantaran lah, satu level ya dengan Saudara Afan, karena saya mengenal dengan baik pribadi Ibu Yeni, kemudian suaminya Saudara Kang Chun, kemudian juga Afan ini saya juga kenal ketika masing-masing masih sendirian, belum menikah semua. Ya, ketika wihara masih di Ekayana, kita sama-sama mengenal, sehingga ketika kepergian Saudari Yeni ini disampaikan kepada saya, wah saya sampai kaget sekali. Wah, ini orang yang kesekian yang saya sudah kenal dengan baik ketika masih muda, kemudian meninggal di saat COVID seperti ini. Sangat mengerikan, tidak ngeri sedap. Ya, jadi benar-benar saya bisa merasakan keluarga yang ditinggalkan itu betul-betul kaget. Dan dikatakan juga di dalam Dharma bahwa kalau gulungan benang itu saja, dikatakan di dalam Dharma, orang yang melihat matahari pagi belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Sebaliknya, orang yang melihat matahari tenggelam hari ini belum tentu melihat matahari terbit besok. Artinya sedemikian rapuh, tadi yang dikatakan Saudara Afan benar sekali, sangat rapuh kehidupan kita ini. Hanya tergantung pada selembar nafas kita. Nafas kita yang masuk, nafas kita yang keluar. Kalau kita amati baik-baik, dan kemudian kita renungkan, bisa masuk, kalau tidak bisa keluar, kita akan menderita, kita akan berangkat
dari kehidupan ini. Bisa keluar, tidak bisa masuk, kita juga akan meninggal. Jadi sangat rapuh. Ya, bahkan ibaratnya kalau ada satu contoh juga, sebetulnya kita ini seperti sedang bergantung di seutas tali di pinggir jurang. Dan tali ini sedang dikerikiti, dikerikiti bahasa Indonesianya adalah digigit sedikit demi sedikit oleh seekor tikus. Sehingga pada satu saat tali ini digigit sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai satu ketika pasti putus. Dan kita yang pegangan dengan utas tali itu tidak tahu kapan putus, tapi pasti putus. Dan begitu putus kita jatuh ke jurang. Yaitulah kematian. Dan tikus ini adalah tikus waktu, dimensi waktu sekarang. Jadi dia menggerogoti sedikit demi sedikit utas kehidupan kita saat kita bergantung, yang tadi dikatakan Romo Alfon sangat rapuh itu. Tidak tahu kapan, pasti putus. Nah, saudara-saudara, ini memang peristiwa yang sangat menakutkan, dan memang semua orang akan takut menghadapi hal ini. Kita kadang-kadang memahami bahwa kematian itu pasti ada kita hadapi. Kita selalu tahu itu resiko kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapi kematian yang sesungguhnya, kita agak sulit untuk bisa menerima itu sebagai kenyataan. Itu baru kematian orang yang dekat dengan kita. Apakah itu ayah kita, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu kakak kita, apakah itu tetangga kita. Pokoknya yang kita dekat dengan dia, ketika kematian itu datang, kadang kita sulit untuk menerima. Tapi kalau orang itu jauh, kita nggak kenal misalnya, kita bisa dengan mudah mengatakan, ya hidup memang tidak kekal lah. Hidup ini rapuh, bisa mati setiap saat. Oke. Tapi begitu orang itu dekat dengan kita, berapapun usianya, begitu kita ditinggal, rasanya kita tidak siap menghadapi itu. Padahal tahu kematian adalah risiko kehidupan, tetapi kita kadang tidak siap menghadapinya. Itu orang lain, itu orang terdekat kita. Dan kadang kita pun lebih tidak siap diri kita ini kalau menghadapi kematian. Kita mungkin mengerti kematian itu pasti akan datang pada diri kita. Kita mengerti rambut kita sekarang semakin memutih. Kita mengerti sekarang daya ingat kita makin lemah. Panca indria kita makin lemah. Tenaga kita makin lemah. Ini pasti satu ketika akan menuju kematian. Satu ketika akan mengisi kotak di belakang saya ini. Kotak-kotak abu jenazah. Tapi ketika kita mulai lemah, kalau seandainya kita ditanya, siapkah kematian kamu hadapi hari ini? Aduh, janganlah. Anakku masih kecil. Pekerjaanku masih belum selesai. Pandemi belum tuntas. Apa yang terjadi nanti setelah pandemi aku belum tahu. Aku mau tahu ini. Dan selanjutnya kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kematian itu datang. Dan kita tidak siap gitu. Jadi kita tahu teorinya. Kematian pasti menjadi akhir dari kehidupan kita saat ini, tetapi kita tidak siap mental. Sebetulnya Pangeran Siddhartha pun juga dulu tidak siap mental. Umur 29 tahun, ketika beliau melihat ada orang tua, melihat ada orang sakit, melihat ada orang mati, dan beliau bertanya kepada Cana, apakah saya bisa mengalami tua, sakit, dan mati?
ketika dia mendengar jawaban Cana bahwa Pangeran Siddhartha juga bisa tua, sakit, mati, gemetar, lalu ngeri sekali hidupnya. Sampai akhirnya, aduh, aku sudah berumah tangga ini, sekarang gimana ya? Sekarang aku harus mencari cara supaya saya bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Itu yang menjadi alasan untuk beliau meninggalkan istana dan bermeditasi 6 tahun, sampai akhirnya mencapai kebudayaan dan mengajarkan Dharma. Supaya kalau kita sekarang sudah tua, sakit dan mati sebagai akibat dari kelahiran kita saat ini, maka sekarang kita jangan hanya takut pada masa depan. Nanti sebentar lagi mati bagaimana ini, berapa lama lagi hidupku, 15 menit lagi mungkin aku mati, atau mungkin 1 tahun lagi, apakah mungkin 5 tahun lagi aku mati, aduh hidupnya lalu diisi kegelisahan, dan akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya kita malah menyia-nyiakan hidup yang saat ini. Tapi justru ketika Pangeran Siddhartha setelah gemetar melihat kenyataan, tua, sakit, dan mati, kemudian meninggalkan istana, bermeditasi 6 tahun, dan beliau akhirnya menemukan cara bagaimana sekarang kita menyelesaikan kehidupan ini saat ini, dan kalau kita berhasil, maka kita tidak akan terlahir kembali. Sehingga kondisi untuk tua, sakit, dan mati menjadi tidak ada lagi, karena kita tidak terlahir kembali. Tapi kalaupun kita masih harus terlahir kembali, karena belum siap, belum tuntas menyelesaikan cara kita pengendalian pikiran dan batin kita, maka minimal kita di dalam hidup ini, kita punya semangat, seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Alvan. Jadi kita tidak hanya diisi dengan ketakutan, kengerian, kegelisahan, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi sekarang kita harus berusaha supaya di kehidupan ini, para mendiang itu menjadi contoh bahwa kematian bukan hanya untuk mereka yang berusia lanjut. Kematian bukan khusus untuk para laki-laki atau wanita. Ternyata kematian bisa dialami oleh semua usia. Dari yang tua, dewasa, muda, remaja, anak-anak, bahkan di dalam kandungan pun kematian bisa datang. Kematian juga bisa datang untuk pria, wanita. Semuanya bisa kematian dialami semua. Nah, karena itu kita pun pasti akan mengalami kematian. Nah, inilah keyakinan yang kita harus miliki untuk yang pertama kali, yaitu saya satu ketika pasti mati, tetapi saat ini saya masih belum mati. Dan selama saya belum mati, saya harus memperjuangkan kehidupan ini. Saya mengisi kehidupan ini, agar ketika kematian datang, saya sudah mempersiapkan segalanya. Ibaratnya, kalau satu ketika saya harus bepergian ke luar negeri, maka saya harus menyiapkan paspor saya. Saya harus menyiapkan uang saku saya. Saya harus menyiapkan perlengkapan saya. Sebelum saya ke luar negeri, saya harus siap semua dan saya cek semua. Apakah paspor sudah ada, visa sudah punya, apakah uang sakunya sudah cukup, apakah pakaiannya sudah lengkap, apakah perlengkapan-perlengkapan yang lain saya sudah siapkan. Ketika semuanya sudah siap, besok berangkat, saya sudah siap. Itu kalau kita keluar negeri. Kalau Anda keluar kota juga sama. Apakah kendaraan sudah siap? Apakah bahan bakarnya sudah siap? Apakah konsumsinya sudah siap? Dan lain sebagainya. Begitu semua siap, ya, sekarang bisa berangkat. Karena kematian bisa datang setiap saat, maka kita anggap kematian akan datang
sekarang juga. Jadi kita tidak perlu menunda pergi ke tukang-tukang ramal misalnya, kemudian kita tanya garis tangan kita ini, saya umurnya sampai berapa, saya tanya sama tukang ramal bentuk muka saya kalau begini ini sampai umur berapa, dan lain sebagainya, tidak perlu kita tanya, karena tukang ramal hanya tahu yang akan terjadi, tapi dia tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dari garis tangan kita, dari bentuk muka kita, mungkin tukang ramal akan mengatakan, ya, umurmu masih 20 tahun lagi. Oke, umur masih 20 tahun lagi. Tapi dia tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Misalnya sekarang kita melakukan naik kendaraan tutup mata. Di jalan yang ramai kita tutup mata, kita yakin 20 tahun lagi umur saya masih ada. Dan kita ngebut tutup mata, matilah kita hari ini kecelakaan. Kenapa? Karena itu yang tidak diperhitungkan, tindakan itu yang tidak diperhitungkan. Sehingga umur mungkin masih 20 tahun, tapi begitu kita sembrono, begitu kita menyia-nyiakan hidup kita, matilah kita saat ini. Dan ramalan menjadi tidak cocok, karena ramalan hanya tahu yang akan terjadi, dapat memperhitungkan yang akan terjadi, tapi tidak pernah tahu apa yang akan kita perbuat. Nah, saudara-saudara, sekarang kita harus punya keyakinan bahwa hidup ini pasti berujung kematian, dan kematian itu bisa datang sekarang juga. Tadi di dalam Dhamma sudah disampaikan bahwa orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit untuk keesokan harinya. Orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Berarti sekarang saya bisa mati, sekarang saya bisa berhenti kehidupan saya. Dan kalau keyakinan itu kuat, saya bisa mati setiap saat, maka muncullah semangat. Jadi justru harus muncul semangat untuk mempersiapkan segalanya. Jangan malah lemah. Aduh, aku bisa mati nanti malam, ya sudahlah, sekarang saya makan enak saja, saya santai saja. Bukan, justru saya sekarang harus semangat. Semangat apa ini? Semangat mengembangkan kebajikan. Karena itu modalnya, itu pasportnya. Sekarang saya harus berbuat baik. Berbuat apa ini? Kalau di dalam Dharma, berbuat baik yang paling dianjurkan, sebagaimana tadi pada waktu acara Puja Bakti dimulai, permohonan sila. Itu intinya, bahwa kita sekarang harus berusaha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu latihan kita, kemoralan itu latihan kita jaga baik-baik. Bahkan kalau bisa hari-hari tertentu, hari-hari uposatha, tanggal 1, 8, 15, dan 23, menurut penanggalan bulan atau Imlek, kita jalani 8 sila. Sehingga kalau hari ini saya mati, sedang jalankan Pancasila Buddhis, tugas saya untuk membersihkan perbuatanku akan membuahkan kebahagiaan. Karena dengan melaksanakan sila, bisa membuahkan kelahiran di alam bahagia. Silena sugating yanti. Dengan melaksanakan sila, kita bisa terlahir di alam sukata, di alam bahagia. Ini sangat bermanfaat. Jangan kita hanya mengharap kebahagiaan, tapi kita tidak punya persiapan. Ibaratnya kita pengen ke luar negeri, tapi kita tidak punya paspor, nggak mungkin. Sila, kemoralan adalah paspor. Kita bisa mati saat ini, mari kita jalani Pancasila, mulai sekarang juga. Jangan menunda, karena kematian milik makhluk hidup, bukan milik umur tertentu.
Nah, jadi kalau sekarang sudah menjalankan sila, kemudian ada 8 sila, kadang-kadang di hari-hari tertentu, atau mungkin kita libur, kadang-kadang kalau kita punya program, entah di wihara kita sendiri, atau wihara terdekat, atau di mana saja ada program Samanera mungkin kita jalani, nanti kalau sudah selesai PPKM misalnya, sudah selesai pandemi, kita ikut program-program Samanera, atau bahkan kalau sekarang ada biku sementara, 2 minggu misalnya, kita ikut. Sehingga kita mempersiapkan diri kita, paspor kita, uang saku kita ikut. Hanya 2 minggu saja. Kalau mau 2 minggu kali 2, 1 bulan, silahkan. Mau untuk lebih lama lagi, silahkan. Sehingga kematian hari ini datang, hari ini saya siap. Kalau saya sudah punya keyakinan, saya sudah punya kemoralan, sekarang saya juga harus banyak belajar. Bukan mempelajari berita-berita kosong atau hoax. Tapi kita belajar Dharma untuk menambah semangat. Sehingga kalau tadi dikatakan Romo Alvan, aduh gimana ya, kita biar bisa bersemangat. Nah ini, kita belajar Dharma ini supaya kita semangat bahwa aduh hidup kita sudah tinggal pendek nih. Tinggal pendek justru saya harus semangat, bukan tinggal pendek, aduh saya lepaskan. Enggak, saya sudah harus semangat. Nah ini kita belajar Dharma. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kita belajar untuk kita praktekkan dengan lebih banyak lagi. Dan kalau sampai kehidupan ini saya belum selesai, artinya saya masih bisa kemungkinan terlahir kembali, dengan saya belajar Dharma ini mengkondisikan saya untuk bisa ketemu Dharma lagi di kehidupan yang berikutnya. Karena saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh di kehidupan ini. Saya rajin mengikuti acara-acara seperti ini, ya. Ada kita pertemuan-pertemuan, kalau sekarang secara online ini hampir setiap saat kita bisa temukan, bukan hanya tiap hari, tapi tiap saat hampir kita bisa temukan, atau kita rajin membuka YouTube saja, dokumentasi acara-acara sebelumnya juga sudah banyak sekali dengan topik berbeda-beda yang luar biasa yang kita bisa pelajari dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita kalau bisa belajar, kita bisa membuka diri, mendengar orang lain berbicara atau kita membaca, maka kita bisa memasukkan data baru, memasukkan informasi Dharma yang baru, yang menjadi bekal untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Parita yang tadi para Bante bacakan itu sebetulnya tuntunan hidup yang kita bisa jalankan. Kalau nanti Anda membuka rekamannya ini lagi, kemudian Anda coba dengarkan para Bante tadi membaca parita yang mana, sutta yang mana, kemudian Anda baca terjemahannya. Wah, ini ternyata adalah tuntunan kehidupan kita. Bahwa sekarang saya harus jalani, mumpung ada kesempatan, saya bukan hanya jalankan sila, tapi saya juga jalankan kerelaan dan lain sebagainya, meditasi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah kemauan kita untuk menambah informasi. Jangan menganggap saya sudah ngerti semua, yang penting saya meditasi, saya nggak mau teori-teori. Tidak. Kalau Anda sudah menutup diri seperti itu, maka kemampuan Anda hanya berhenti sampai di situ. Tapi ketika saya mau belajar, dan kemudian saya mau melaksanakan, sehingga saya memperoleh manfaat, memperoleh kebahagiaan, maka kematian datang malam ini pun saya sudah siap. Karena hidup ini sangat rapuh. Kalau saya sudah punya keyakinan, saya menjalankan kemoralan, kemudian saya juga banyak memanfaatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, misalnya dari sumber internet, mungkin dengan YouTube dan lain sebagainya, kemudian dari buku-buku, dari segala macam renungan harian yang kita bisa lihat dari apps yang mungkin ada di banyak tempat misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki
semangat yang terus-menerus. Jadi jangan hanya setelah mendengar ini, semangat, iya benar ya, iya ya, saya harus punya keyakinan ya, bahwa hidup ini bisa mati sekarang juga ya. Kalau begitu sekarang harus saya jalankan sila ya, saya sekarang ya banyak belajar, tapi 3 hari kemudian saya sudah nggak ingat lagi. Saya kemudian ya kembali ke jalan saya yang sebelumnya, kebiasaan saya pemborosan waktu, hanya males-malesan, kemudian ya ini kan saya kerja dari rumah, santai, mager, males gerak, dan lain sebagainya. Apa gunanya? Kita lalu menyia-nyiakan hidup yang demikian cepat, yang hanya seperti benang digulung, yang nanti satu ketika pasti akan habis. Nah, jadi kita sekarang, saya harus semangat nih. Semangatnya bagaimana ini? Kadang-kadang kita boleh mengajak teman-teman, ayo teman-teman, kita bikin lagi pertemuan. Lewat Zoom ini aja sudah luar biasa. Ayo kita pertemuan bersama, kita diskusi Dhamma. Mungkin hanya 10 orang, 20 orang, ayo kita diskusi Dhamma. Nanti akan memberikan manfaat. Dan kita dengan banyak bertemu dengan teman itu, mengkondisikan kita lebih giat untuk belajar. Apalagi kadang kita melihat teman kita, dulu dia punya pengalaman seperti ini. Ketika dia menghadapi keluarganya yang meninggal karena COVID. Wah, ini pengalaman yang baik nih. Sehingga satu ketika mungkin ada orang lain yang mengalami yang serupa, pengalaman orang ini bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan kita merasa, setelah orang itu bisa menjadi tenang, keluarganya bisa menjadi tenang, kita juga merasa bermanfaat. Waduh, untung ya aku dulu ikut diskusi seperti itu, sehingga aku bisa menasihati orang lain. Dan itu membangkitkan semangat kita yang lain, karena kita penuh kebahagiaan, karena merasakan hidup ini bermanfaat. Kemudian kita lebih bersemangat lagi untuk belajar dan menggalang pertemanan kita, walaupun secara online begini, tidak masalah. Karena dulu mungkin awal-awal kita merasa kok rasanya nggak enak ya kalau pertemuan online begini. Kayaknya nggak bisa pegang, nggak bisa salaman, nggak bisa, nggak bisa interaksi dengan baik. Tapi setelah hampir 2 tahun kita jalan ini kan menjadi biasa. Malah kita kadang kalau ketemu sudah nggak kepingin salaman dan lain-lain, sudah tahu kita harus jaga ini, jaga jarak dan sebagainya. Kita jadi biasa. Nah, dengan begitu, nggak masalah sekarang ketemu online begini. Dan ini justru akan memberikan manfaat seperti yang Romo Afan tadi sampaikan. Kadang-kadang kalau ada acara begini, saya diundang, mungkin agak sulit kalau langsung. Tapi begitu online, mudah sekali. Dan bisa hampir tiap hari juga mengisi. Nah, ini sebetulnya membangkitkan, membangun semangat, membangun nilai-nilai kita untuk tetap rajin belajar Dharma, bukan hanya sedikit-sedikit. Nah, kalau sekarang saya sudah punya keyakinan yang kuat, kemudian saya melaksanakan kemoralan, kemudian saya banyak belajar dari berbagai sumber, kemudian saya mempertahankan semangat saya untuk terus melaksanakan Dharma ini, saya terus belajar Dharma ini, maka kemudian kita timbullah kebijaksanaan. Kita muncul kebijaksanaan bahwa ya, kalau saat ini kematian datang, saya siap. Mau berangkat kapan? Sekarang siap. Duh, kan anak-anakmu masih kecil. Anak-anak memang masih kecil, tapi saya sudah siapkan mereka mengenal Dharma. Secara mental, saya sudah siapkan mereka mengenal Dharma. Saya sudah siapkan mereka melaksanakan Dharma secara mental, spiritualnya. Kemudian secara fisik, saya sudah menyiapkan sedikit harta untuk masa depan mereka seandainya saya meninggal. Saya sudah siapkan sedikit tinggalan, warisan untuk keluarga saya, pasangan hidup saya, sehingga ketika kematian saya datang, mereka sudah siap. Nah, ini timbullah kebijaksanaan. Dan kemudian kita juga otomatis menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita agar selalu menjadi baik. Karena kita menjadi sayang sekali kalau ada kesempatan berbuat baik tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kita bisa mati sebentar lagi.
ketika melihat matahari tenggelam, belum tentu bisa melihat matahari terbit. Berarti hidup saya tinggal berapa jam ini? Wah, kalau gitu untuk apa saya mengisi pikiran saya dengan kekotoran? Saya membenci si A, membenci si B. Untuk apa saya bergosip-gosip? Bibir saya gunakan untuk ngomongin kejelekan orang. Untuk apa? Untuk apa saya berperilaku yang jelek, misalnya menepuk lalat dan menepuk nyamuk dan lain sebagainya? Untuk apa? Karena ketika matahari tadi tenggelam saya sudah lihat, belum tentu besok saya matahari terbit lihat. Padahal ini tinggal berapa jam lagi matahari terbit. Sia-sia kalau hidup saya isi dengan kejahatan. Saya lebih baik mempersiapkan bekal saya, paspor saya, dengan berpikir baik, berbicara baik, dan bertindak yang baik. Sehingga begitu muncul pikiran jahat, sudahlah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mau gosipin kejelekan orang, sudahlah, kita diam saja. Si teman kita ngomong, oh si A jelek-jelek ini. Itu kan menurut kamu lah, sudahlah, enggak usah kita ngomongin kejelekan orang. Kalau kamu memang mau memperbaiki kelakuannya dia, ya kamu ngomong langsung lah dengan orangnya. Jangan kita ngomong di belakangnya, yang tentu tidak akan memberikan manfaat. Kita malah menambah karma buruk kita lewat ucapan. Nah, dengan cara begitu, akhirnya kita mengisi hidup kita ini setiap saat dengan ucapan yang baik juga. Kemudian perilaku juga begitu. Waduh, untuk apa ya? Sekarang saya kalau melakukan kejahatan, berarti sekarang saya kan harus melakukan perbuatan baik, yaitu menolong orang, mungkin orang tua kita sendiri kita tolong. Sekarang kita lalu merenungkan, aduh sudah banyak nih orang tua yang meninggal. Untung ayah saya masih ada, untung ibu saya masih ada, untung kakak saya masih ada, untung pasangan hidup saya masih ada. Sudah ada pasangan hidup yang meninggal, sudah ada orang tua yang meninggal, sudah ada anak yang meninggal. Aduh, mumpung saya masih belum ditinggal orang tua saya, mumpung saya belum ditinggal pasangan hidup saya, mumpung saya belum ditinggal oleh anak-anak saya, aku sekarang mau berbuat yang baik untuk mereka, supaya mereka bahagia dengan kehadiran saya. Kemanapun saya berkumpul dengan mereka, entah itu orang tua saya, entah itu pasangan hidup saya, entah itu keluarga saya, entah itu teman saya, entah itu siapa saja, mereka hendaknya selalu berbahagia ketika bertemu dengan kita. Dan ketika berpisah dengan kita pun mereka tetap merasakan ada kebahagiaan selama berkumpul dengan kita. Jadi kita selalu menimbulkan kebahagiaan untuk lingkungan kita. Kalau sudah bisa begitu, inilah bekal. Karena kematian bisa datang nanti malam. Kita semua sudah melihat matahari tenggelam malam hari ini, nanti malam kita bisa mati. Dan ini kesempatan kita untuk membahagiakan lingkungan kita. Orang tua Anda yang paling dekat, bahagiakanlah. Dan inilah muncul kebijaksanaan. Bahwa saya harus menyiapkan waktu saya sebaik-baiknya dengan kebajikan semaksimal mungkin. Kalau Anda punya 5 hal ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, punya keyakinan yang kuat, punya kemoralan yang kuat, kemudian kita selalu bersemangat untuk belajar dan juga mempertahankan semangat untuk jangka panjang sehingga nanti timbul kebijaksanaan bahwa kematian bisa setiap saat dan saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu saya, maka saudara, yang mendapatkan manfaat adalah diri kita. Yang memperoleh kebahagiaan juga diri kita, serta lingkungan kita. Dan ketika kematian datang, kita sudah siap dengan bekal kita. Mendiang Bapak Gui Yanping sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Demikian pula dengan Ibu Yeni Guyana, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Tapi dengan bekal kebajikan yang mereka pernah lakukan selama hidupnya, mereka akan berbahagia di kelahiran yang sekarang. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan, hendaknya bisa bersabar, tabah menghadapi perpisahan ini. Memang tidak mudah berpisah dengan orang yang dicinta. Tetapi di dalam masyarakat kita ada tradisi berkabung. Kita boleh berkabung, kita boleh bersedih. Tapi jangan lupa bahwa masih ada keluarga kita yang hidup. Masih ada kita yang punya tugas untuk mengisi hidup kita sendiri dengan kebajikan. Agar membahagiakan mereka yang masih hidup.
Bagi yang meninggal kita lakukan pelimpahan jasa seperti kesempatan ini. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dengan membaca parita, mendengarkan parita, kemudian bermeditasi dan mendengarkan dhamma seperti ini, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, mendiang dimanapun berada, mendiang Bapak Gui Yanping, mendiang Ibu Yeni Guyana, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Dan kemudian keluarga yang ditinggalkan, semoga memperoleh ketabahan dan kekuatan. Dan kita semua yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti acara ini, semoga kita lebih bersemangat untuk mengisi hidup kita, untuk menyambut masa depan kita yang pasti akan tenggelam, seperti bergantung di tali yang rapuh. Kita harus siap semuanya dengan kesadaran yang kuat pada keyakinan hidup yang tidak pasti, kemudian mengembangkan kemoralan, kemudian banyak belajar, rajin bersemangat melaksanakan dharma untuk mencapai kebijaksanaan. Selamat jalan kepada Bapak Gui Yanping dan Ibu Yeni Guyana. Semoga dengan kebajikan kalian berdua, kalian akan memperoleh kelahiran di alam bahagia. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga memperoleh ketabahan dan kesabaran. Kepada kita semua, semoga kita semua dapat memetik manfaatnya untuk memperoleh kualitas batin yang lebih baik lagi. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Baik Bante, terima kasih sekali lagi Bante. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang tentunya sudah sangat dinanti-nantikan ini Bante. Dan sudah ada 2 penanya secara langsung Bante. Yang satu sudah tentunya tidak asing lagi bagi kita, ini langganan tetap ini Bante. Idolanya Bante ini, yaitu Ibu Harita dari Los Angeles. Ya, kami persilakan Ibu Harita. Vandami Bante, selamat pagi, selamat malam Bante Adikusalo, Bante Rita Wiroyo, Bante Altadiro, dan juga Roma Avend. Saya sampai mau kepleset selamat pagi, karena sini masih pagi. Bante, saya sudah siap dengan itu expiration date saya, cuman masalahnya, kan saya kasih, jadi begitu saya meninggal nantinya, saya sumbangkan semua mayat saya ke UCLA. Masalahnya Bante, jadi mana organ yang baik diambil, kemudian mana yang nggak perlu dikremasi. Jadi nggak semuanya secara keseluruhan dikremasi. Jadi bukan sisanya semua. Jadi bisa aja separuh gitu loh. Nah sekarang anak-anak mungkin bisa merasa gelo gitu ya Bante ya. Bahasa Prancisnya nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Karena mereka maunya tentu abu saya ada di Jakarta dan berdampingan dengan abu bapaknya. Nah itu kan hal yang nggak mungkin, kemungkinan nggak bisa terjadi kalau expiration saya itu jadinya di Amerika. Kalau di Indonesia ya mungkin bisa organnya yang penting diambil dan sisanya dikremasi dan mereka bisa dapat abunya. Nah bagaimana mempersiapkan anak-anak supaya nggak gelo? Makasih Bante. Ya, baik. Nah, saya tumben-tumben nih orang sudah lama di Amerika masih ingat kata gelo. Padahal itu bahasa Indonesianya kecewa. Ya, baik. Begini ya, niat untuk mendanakan tubuh itu bagus sekali. Di beberapa negara Buddhis ada memang niat itu mendanakan seluruh tubuhnya untuk ilmu pengetahuan. Jadi
didanakan ke kampus dan lain sebagainya seperti yang tadi disampaikan, itu sebetulnya oke. Tapi biasanya kampusnya itu juga menjadikan seluruh tubuhnya itu ya untuk ilmu pengetahuan. Jarang hanya diambil sebagian. Kalau yang diambil sebagian seperti yang tadi Ibu sampaikan seperti di Indonesia. Jadi saya mau donor mata, saya mau donor sumsum, saya mau donor ginjal dan lain sebagainya itu. Tapi kalau saya mendonorkan seluruh tubuh saya untuk ilmu pengetahuan, biasanya itu nanti bisa setelah sisa yang tadi dipakai itu, yang misalnya mata dan lain sebagainya, kemudian sisanya itu bukan di apa ya tadi dibuang atau apa, bukan, tetapi kemudian dijadikan bahan untuk praktek orang kedokteran. Jadi praktek bedah ini, bedah itu, bahkan sampai akhirnya kalau di beberapa negara Buddhis itu, akhirnya sarafnya pun bisa dilepasi semua. Sarafnya mulai dari saraf di atas sampai ke bawah, itu jaringannya kayak kabel-kabel itu ada semua. Nah, kemudian andai kata seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa seluruh tubuh akhirnya di Amerika semua. Kemudian di Indonesia anaknya menjadi kecewa. Waduh, ibu saya gimana? Ya, ini tinggal tugas kita untuk menjelaskan. Kita menjelaskan begini, Nak. Sebetulnya dalam kehidupan kita itu, ketika saya hidup saja loh, enggak kumpul dengan kamu. Ketika saya hidup juga enggak berkumpul dengan kakak saya. Nah, jadi ketika saya meninggal, ya saya hanya melanjutkan saja fisik saya yang tidak ketemu dengan kamu, fisik saya yang tidak berkumpul lagi dengan kakak. Toh sekarang kakaknya sudah tidak ada misalnya, saya duduk di sebelahnya atau nanti saya dikubur di sebelahnya juga apa gunanya? Kita hanya memberikan pengertian begitu saja. Dan kalau saya mendanakan tubuh saya ini untuk ilmu pengetahuan, kan malah memberikan manfaat. Nanti dokter gigi membongkar mulut saya untuk diperhatikan apakah organ-organ giginya bagaimana, saraf-sarafnya. Dokter telinga, THT membongkar anggota tubuh saya yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dokter persendian membongkar lagi jenazah saya di bagian yang sendi dan lain sebagainya. Tentunya ini akan memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Jadi kalau saya hanya dikubur atau saya dikremasi, maka tidak ada manfaatnya untuk ilmu pengetahuan. Nah, tadi itu pelan-pelan dikasih tahu. Apalagi karena ibu sudah tidak kumpul dengan anak maupun yang lain-lain, mungkin itu akan lebih mudah. Ini hanya teknik saja untuk menyampaikan. Tapi niat ibu itu baik sekali. Yang penting pada waktu meninggal nanti, jangan sampai terlambat. Karena ada beberapa organ yang membutuhkan kecepatan untuk bisa diproses dan bermanfaat. Gitu ya, Ibu? Bukan kakak sih, Bante. Suami maksudnya. Jadi anak-anak maunya abu mamanya sama abu papanya di wihara yang sama. Oh, ya. Ya, nanti ya itu niat yang baik, tapi kita bisa memberikan cara, loh ini sekarang abunya papanya, macamnya papanya sudah tidak ada kan, sudah mendahului. Nah, ya sudah kan dia sudah pisah, ya saya juga sudah punya jalannya sendiri. Toh kita di dalam hidup ini, dulu dia lahir di keluarga yang berbeda, saya juga keluarga yang berbeda, kemudian kumpul sebagai pasangan hidup, melahirkan anak-anak, kemudian toh jalannya juga sendiri, satu jalan sudah duluan, satu jalan duluan, kan hidup ini seperti naik kendaraan umum, yaitu bahwa sekarang ada yang orang datang sudah naik bis duluan, naik bis misalnya kendaraan umum, nah dia lahir duluan berarti dia naik duluan, kemudian kita belakangan karena lebih muda. Nah kemudian kalau bis umum, siapa yang turun duluan? Nah siapa yang nyampe tujuan? Jadi ada yang lebih duluan duduk, turun duluan, tapi ada juga yang belakangan naik, duluan turun. Nah ini artinya adalah orang yang umurnya muda turun dulu, meninggal dulu. Ada macam-macam, tujuannya kan beda-beda. Jadi kita hanya ada di satu kendaraan umum yang sama, tetapi punya tujuan yang berbeda. Sehingga
Untuk apa harus disatukan fisiknya? Itu hanya teknik ngomong aja. Mereka kecewa itu kan karena belum biasa. Sama dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ketika ada orang yang meninggal keluarga kita aduh sedih sekali ya, kita berkabung. Tapi nanti setelah kita biasa, akhirnya kita juga menyadari kepergian mereka itu ya. Itulah ada waktu bergabung. Kekecewaan pasti ada, tapi nanti satu ketika ya sudah. Karena apalagi hari ini ya, ketika kuburan harus diletakkan di sampingnya. Hari ini dia kuburan, 20 tahun lagi mungkin itu jadi mall. Itu malah jadi problem besar. Jadi dengan sekarang didanakan untuk ilmu pengetahuan mungkin akan lebih bermanfaat. Begitu ya. Makasih Bante. Baik, Makasih, itu hanya Pak. teknik ngomongnya saja dan Ibu saya kira pasti pandai sekali untuk membahas hal itu karena Ibu kan sudah pandai sekali merumuskan pertanyaan banyak sampai seperti Romo Afan sampaikan. Kalau saya ceramah enggak pernah Ibu ini enggak tanya, baik secara langsung maupun ngecat lewat YouTube, chat dan lain sebagainya. Pokoknya tanya dah mesti. Jadi mesti pandai. Tentu Bante, makanya minta tolong Bante, kan anak-anak agamanya tetangga. Ya, agama tetangga malah nggak masalah. Karena semua kuburan itu endingnya hari ini rata. Sudah banyak loh kuburan yang rata jadi mall dan sekolahan dan segala macam fasilitas umum. Loh, Ya. bapaknya nggak dikubur kok Bante, dikremasi, makanya Apalagi dikremasi. ada di wihara Bante sekarang. Apalagi dikremasi, dikasih memorabilia saja, ada fotonya atau ada kenang-kenangan tertentu, itu sama saja. Seperti di body kiri yang belakang ini, yang background saya ini nanti isinya bukan abu jenazah, tapi memorabilia. Jadi mungkin ada orang dikubur kemudian ini fotonya diletakkan di situ, atau mungkin apa yang dia senangi dulu waktu hidup, misalnya dia senang harmonika, misalnya harmonikanya diletakkan di situ. Tapi kalau senang gitar ya nggak bisa, itu tempatnya kan terbatas. Gitu. Kasih miniatur gitar aja. Ya, jadi itu bisa, nggak masalah sekarang. Ya, oke. Karena abunya nanti sebaiknya kan juga dilarung, dilepaskan di laut kan juga bisa. Loh enggak, Bante, abunya enggak mau dilarung sama anak-anak, justru itu ditaruh di wihara. Iya, cuma nanti siapa lagi yang mau ngurusi, berapa generasi nanti yang bisa ngurusi. Lama-lama nanti abunya nggak ada yang ngurus juga. Ya, oke. Begitu Romo Afan, silakan lanjut. Ya, terima kasih Bante Utamo atas jawabannya dan Ibu Harita atas pertanyaannya yang luar biasa. Seperti Bante katakan, Ibu Harita tidak pernah kehabisan pertanyaan. Dan memang seperti Bante sampaikan bahwa zaman sekarang atau mungkin beberapa tahun ke depan, meninggal dengan cara dikubur kayaknya sudah nanti akan ditinggalkan ya Bante, karena ini memang banyak membawa masalah, khususnya masalah lingkungan terutama. Nah, seperti Bante tadi katakan juga mungkin nantinya akan dibangun mall atau apa. Jadi mungkin kremasi dengan cara dilarung itu salah satu pilihan yang tepat begitu Bante ya. Dan juga seperti Bante katakan tadi, memang agak masih jarang Bante orang yang ingin waktu meninggal mendonorkan anggota tubuhnya Bante. Tapi di Indonesia sudah ada kayaknya Bante yayasan yang mengelola orang-orang yang ingin mendonorkan anggota tubuh ketika meninggal Bante. Jadi biasanya anggota tubuh tertentu, Romo. Ya. Ini mungkin mata, ginjal. Tapi kalau Ibu Harita tadi maunya seluruh tubuhnya. Oh. Untuk ilmu pengetahuan. Ya, ini memang bagus sekali. Itu yang betul, Indonesia rasanya jarang sekali. Ya, mudah-mudahan nanti bisa populer Bante. Nah, baik. Selanjutnya Bante ada pertanyaan saya langsung dari
Ibu Sunawati, Bante. Kami persilakan Ibu Sunawati, Mandami, wakil dari Bante. Samarinda. Terima kasih Romo Afan. Mantap semakin jadi moderator. Maaf Bante, mau minta penjelasan lebih ini karena setelah mendengar penjelasan Bante tadi, saya punya pertanyaan yang agak mengganggu saya. Memang kita selama ini kan mempersiapkan kematian kita kan, mempersiapkan apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita lakukan sebisa yang kita lakukan gitu. Tetapi kita tahu kan pikiran sama fisik ini saling berhubungan, apalagi pada saat kita meditasi. Pada saat timbul masalah, itu pikiran yang batin ini biasanya tenang jadi kacau sudah. Dan kita tahu detik-detik pikiran terakhir itu sangat penting untuk kita ke alam lain. Kita kan nggak tahu proses cara matinya kita ya gimana. Misal di rumah sakit nih, badan saya sudah sakit semua, kena selang, kena apa, kacau. Dengan fisik yang demikian sakitnya dan kita nggak bisa ngomong, batin kita ini apa bisa tenang? Padahal kita sudah persiapkan jauh-jauh gitu loh Bante. Minta tolong karena ini saya tahu Pati Sandiwiyananya terakhir ini sangat-sangat penting gitu loh. Agar kita nanti misalkan kita menghadapi sesuatu yang sangat menggoncang kita ini masih bisa tenang gitu loh. Apalagi meditasi kita ini kan masih Senin Kemis gitu loh. Ya, makasih Bante. Baik, ya Saudari Sunawati, senang bisa ketemu hari ini. Dan karena dulu saya dengar juga agak kurang sehat. Jadi sekarang saya lihat sudah di pantai, saya kira ya sudah cukup bagus. Ya, pantainya di Samarinda saya nggak tahu di mana ya. Pantainya Badak. itu ya di pinggir Sungai Mahakam ya. Yang katanya laut itu. Baik, sebetulnya tadi Romo Afan juga sudah tepat juga ya, beliau menyampaikan begini. Nah, ini kan sibuk ya, nyari urusan keduniawian, lupa urusan spiritual, tapi sebetulnya keduniawian juga penting Romo, karena Anda kalau spiritual terus nanti keluarga makan apa? Ya, nah jadi kita keduniawian juga perlu. Tadi kan saya sampaikan, seandainya saya mati, keluarga saya ini bisa nggak tersantuni? Jadi tadi kan saya ceritakan begitu, misalnya anak secara spiritual sudah diajari bagaimana memahami tentang ketidakkekalan misalnya, kemudian bagaimana berlatih mengenal dan mempraktekkan dharma misalnya, ya dengan meditasi dan lain sebagainya. Tapi secara ekonomi juga perlu disiapkan. Jadi mungkin ada warisan, ada materi, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Ya, walaupun yang dikatakan Romo Afan tadi betul, bahwa apa yang kita cari akan kita tinggalkan. Itu pasangan hidup, rumah, karir, harta, dan lain sebagainya akan kita tinggalkan. Tapi yang ditinggali itu juga perlu. Karena kalau ditinggali hutang ya, wah kasihan juga keluarga. Itu. Nah, sekarang Saudari Sunawati berpikir lagi, wah, saya sudah berbuat baik nih, banyak berbuat baik. Tapi tentu tadi ya, ada persiapan materi juga perlu ya. Jadi persiapan duniawi ini perlu juga. Kemudian, saya sudah berbuat baik banyak, tapi pikiran kan nggak stabil nih. Wah, kalau waktu begini, pikirannya jelek bagaimana? Wah, ini memang sulit ya. Karena pikiran kita itu dalam 1 detik bisa 1 miliar bentuk pikiran. Anda kalau kesadarannya tidak maksimal, pas saat yang penting, mikirnya malah yang jelek. Ya gimana lagi? Nah, pikiran kita kan belum bisa dikendalikan. Tapi ingat, kita itu kalau di dalam hidup kita ini memperbanyak kebajikan, ya dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka seandainya pas detik terakhir atau saat terakhir itu kita kepleset ke arah yang negatif, pikiran
buruknya kebetulan muncul, itu nanti kita lahir di alam menderita itu tidak lama. Karena visa kita di situ sebentar. Visa kita itu apa? Kejahatan kita sedikit. Ya, dulu kan ada cerita yang sangat fenomenal tuh, kalau Katina sering diceritakan tuh, yaitu seorang biku yang sudah tua, kemudian terima dana Katina, kemudian wah dia senang sekali nih dana Katinanya, tapi kan seperti tadi yang kita sampaikan nih, orang melihat matahari tenggelam belum tentu bisa melihat matahari terbit besok harinya. Jadi dia senang sekali, dengan senangnya itu dia meninggal. Nah, jadi dia meninggal dengan senang pada jubahnya itu tadi yang didanain itu. Ya, dia lahir kan jadi kutu jubah. Ya, kan pernah dengar tuh ya cerita semacam itu kan, lahir di kutu jubah. Nah, itu pikirannya sudah diarahkan gimana pun lahir di kutu jubah. Cuman karena kebajikannya dia banyak, dia hanya lahir di kutu jubah itu seminggu. Sehingga Sang Buddha mengatakan, ya dalam seminggu ini jangan dibagi dulu ya hartanya si biku ini. Nanti setelah seminggu baru kita bagikan. Karena Sang Buddha tahu, ya ini bikunya lahir jadi kutu jubah ini seminggu. Ya, jadi jangan takut. Yang penting itu sekarang kita ngisi hidup ini. Ya tadi sudah Romo Afan sampaikan, pokoknya kita ya mencukupi materi lah, kemudian membahagiakan pasangan hidup, anak dan sebagainya. Ini kewajiban ya. Jangan aku sekarang pokoknya mau mempersiapkan kematian, aku mau terus berbuat baik, pikiranku aku meditasi terus, kemudian anak istri nggak dikasih makan, waduh, itu nanti repot. Nah, jadi kita tetap persiapkan, tapi kemudian kita juga mempersiapkan mental kita ini dengan latihan meditasi ya tadi kan kebaktian juga kita ada, kemudian nanti pagi sore mungkin kita juga sering latihan meditasi baca parita bersama dengan keluarga, kemudian meditasi. Jadi gunakan waktu setengah jam pagi, setengah jam malam bersama keluarga membaca parita dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk persiapan nanti di akhir kehidupan. Pas kita nanti meleset, cuman sebentar. Katakanlah tadi biku yang jadi kutu jubah cuman seminggu. Meleset kita lahir di alam menderita, ya 2-3 minggu lah. Kemudian nanti lahir di alam bahagia. Begitu, Saudari Sunawati ya. Jangan terlalu takut, nanti ketakutan Anda jadi pikiran negatif. Waduh, malah tambah kepleset nanti sebelum waktunya. Santai aja, tetap berbuat baik, isi dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, sehingga kalaupun takut, Anda ngimpi dan lain sebagainya, ngimpi yang menakutkan, Anda mengucapnya juga semoga semua makhluk bahagia. Berarti itu, kalimat itu sudah masuk dalam bawah sadar Anda. Sehingga nanti saat takut, di saat akhir itu, siapa tahu yang muncul, semoga semua makhluk bahagia. Nah, itu langsung lahir di alam bahagia. Tapi kalau ketemunya yang kurang sip, ya enggak apa-apa. Nanti kan masih timbunan karma baik Anda itulah yang akan mendorong Anda untuk terlahir di alam bahagia setelah itu. Begitu ya, Saudari Sunawati. Ini juga yang kita kenal dari masih awal sekali Wihara Mula Dharma ataupun Ekayana. Ya, aktivis Bante. Ini saya kira juga angkatannya Romo Afan ya, atau lebih senior dari Romo Afan ya. Saya enggak, saya angkatan Kang Jun, jangan tahu tua Bante. Saya angkatan Kang Jun Bante. Iya. Sama Romo Afan berarti tua saya Bante. Oh, Romo Afan lebih awal ya. Iya Bante. Oh, Romo Afan sudah naik bis duluan. Makasih Bante. Sama-sama. Ya, Sunawati masih muda Bante. Ya. Oh, saya kenal juga dulu dari masih agak SMA loh dulu rasanya Sunawati ya. Waktu kayaknya dulu seragam SMA itu waktu kita di Ekayana itu. Ya, baru lulus kuliah saya mulai aktif kembali. Udah, masa saya SMA Anda saya nggak tahu. Saya kurang aktif waktu SMA Bante. Tapi saya rasanya tahu tuh. Saya kira sekali ya. Tahun 90-an toh. Ya, cepat sekali waktu berlalu. Tahu-tahu rambut saya sudah putih semua. Saya sudah meninggalkan dunia hitam sekarang. Oke, silakan Ya. Romo. Ya, makasih Bante dan juga Kayaknya ini ada si Sunawati. penanya yang unik nih, sudah muncul tangannya nih.
Iya, Bante. Memang bagus sekali, Bante, jawaban dari Bante Utamo, dan juga memang yang ditanyakan Sunawati juga mungkin mewakili, Bante, kecemasan dari sebagian besar umat Buddha, Bante, dalam menghadapi kematian. Karena memang seperti Bante sampaikan tadi, begitu susah, Bante, kita mengendalikan pikiran kita, ya, Bante. Apalagi dikatakan bahwa menjelang detik-detik kematian itu pikiran kita sangat lemah, Bante, ya. Nah, sehingga untuk mengendalikannya itu agak susah begitu, Bante, ya, tidak gampang. Sehingga memang kalau kita tidak terbiasa, seperti Bante katakan tadi, menjaga pikiran kita bisa terpeleset, Bante. Tapi syukurnya Bante tadi memberikan semangat bahwa walaupun terpeleset hanya sebentar, karena akan dibantu dengan timbunan kebajikan, ya, Bante, ya. Ya. Gus. Nah, baik, Bante. Selanjutnya ada pertanyaan secara tulisan dulu, Bante. Kita bacakan, Bante. Silakan, host. Dari Yulia Nyoto via YouTube. Wandami, Bante, selamat malam. Bagaimana cara menanamkan pikiran agar perbuatan baik hanya semata untuk perbuatan itu sendiri? Terima kasih, Bante. Ya, ini pertanyaan ini sebetulnya levelnya cukup tinggi. Bagaimana kebajikan atau perbuatan hanya untuk perbuatan sendiri? Ini sebetulnya berawal dari pikiran yang bebas dari pamrih sebetulnya. Ini tidak mudah, tetapi nanti itu ada latihannya, yang ada kerelaan, kemudian menyadari hidup adalah saat ini. Jadi, yang sering dicontohkan adalah bunga. Kita sering memasang bunga di altar, katakanlah bunga mawar. Kita pasang di altar, kita di rumah punya altar, ya. Kita beli bunga, kemudian atau kita metik bunga, atau kita menyiapkan bunga, kita letakkan di altar. Tapi bunganya ini banyak, jadi kalau di altar sudah terlalu banyak, ya kita kasih di ruang tamu. Tapi masih banyak lagi, kita kasih di ruang tidur, masih banyak lagi. Sudahlah, kita letakkan di kamar mandi juga nggak apa-apa lah untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, bunga itu sama mekarnya, sama wanginya, walaupun diletakkan di altar yang terhormat, ataupun di ruang tamu, ataupun di kamar, bahkan di kamar mandi, wanginya sama. Nah, ini kalau manusia belum tentu. Kita manusia yang berisi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini belum tentu. Kita kalau diletakkan di tempat yang terhormat, wah kita didudukkan di tempat yang terhormat, wah kita menjaga sikapnya lebih luar biasa. Saya enggak boleh ngomong yang jelek-jelek nih, saya enggak boleh melakukan yang jelek-jelek nih. Itu kalau diletakkan di tempat terhormat. Tapi begitu diletakkan di tempat yang kurang terhormat, mau duduk di depan, jangan duduk di depan. Kamu duduk di belakang saja. Langsung emosi. Kamu belum tahu saya ya, saya ini siapa? Loh, dia sendiri lupa sama dirinya dan sama orang lain. Siapa ini kalau saya ini? Dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia merasa, aku ini hebat. Nah, ini kan bunga itu, dia diletakkan di kamar mandi pun dia tetap mekar. Nah, manusia pada dasarnya kadang kalau diletakkan di tempat kurang terhormat, dia emosi karena keinginannya masih kuat. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan keinginan dengan mengembangkan kerelaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa berbuat demi perbuatan itu sendiri. Satu contoh yang paling sederhana adalah seorang ibu menggendong anak. Jadi, Anda yang sudah pernah jadi ibu, atau mungkin Romo Afan kan juga pernah jadi ayah. Nah, masih bukan pernah ya, masih tetap ayah atau sekarang ya. Nah, ya, misalnya Romo Afan sebagai ayah, dan ini saya mewakili aja ya, karena saya ngobrolnya sama Romo Afan, tapi ini mewakili semua untuk bapak-bapak sebagai ayah, ibu, para wanita sebagai ibu. Anda waktu menggendong anak,
ya, itu Anda melakukan menggendong demi penggendong itu sendiri, bukan demi ditonton orang. Karena ketika Anda menggendong anak, ditonton orang ataupun tidak ada orang, kelakuan Anda sama. Jadi misalnya anak, begitu ditonton orang, ada tamu, sayang, 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 nah, ini digendong-gendong begini, bayinya. Begitu nggak ada orang, apa ini? Enggak juga. Tetap, sayang, sayang, walaupun jam 3 pagi nangis, kita jengkel sekali karena mau tidur nggak bisa, tetap, sayang, sayang. Nah itu yang dimaksudkan bahwa kita sebetulnya punya kemampuan itu. Bukan khayal banget ya, jadi waduh, aku kalau seperti bunga yang diletakkan di altar sama di kamar mandi harus mekarnya sama, sulit ini. Aku kalau didekati sama pimpinan dengan aku dibiarkan kerja sendiri, tapi kerjanya tetap semangat yang sama, waduh, nggak mungkin bisa. Karena kualitas kita ketika jadi ayah atau ibu, kita bisa menggendong anak demi menggendong itu sendiri, bukan karena ditonton orang. Nah, artinya sekarang saya tinggal memperluas kesempatannya. Nah, salah satunya dengan kerelaan. Jadi misalnya tidak ditonton orang, ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting aku melakukan ini demi tindakan ini sendiri. Tapi kemudian yang selanjutnya adalah saya menyadari hidup yang saat ini. Ini kunci dengan meditasi ya. Karena meditasi itu kita pertama menyadari kapan napas masuk, napas keluar. Itu hanya menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya napas sedang masuk. Saat ini napas sedang keluar. Jadi saat ini, kemudian pikiran ke tempat lain. Saat ini ngapain? Saat ini nafas masuk keluar. Jadi pikiran saya tarik lagi. Terus seperti itu. Sampai satu ketika nanti kalau kita melakukan sesuatu, saat ini saya sedang apa? Sedang menggendong bayi. Jadi ditonton orang, nggak ditonton orang, saya nggak mau pusing, saya menggendong bayi. Saat ini saya sedang apa? Sedang bekerja, ditonton orang, nggak ditonton orang, saya bekerja. Saat ini saya sedang apa? Sedang berbuat baik, ditonton orang, nggak ditonton orang, saya sama. Jadi jangan kalau berbuat baik, wah ini ada orang yang saya hormati, misalnya di biara, ada bantainya, rajin bantu-bantu. Nggak ada bantainya aja, nggak usah bantu-bantu. Nah, itu belum berbuat demi perbuatan itu sendiri. Ya, jadi pada prinsipnya memang tidak mudah berbuat demi perbuatan itu sendiri. Yang dicontohkan bunga yang mekar untuk altar maupun di toilet itu, ya tidak mudah, tetapi sebetulnya kita punya potensi. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah dengan menggendong anak tadi. Artinya kita sekarang kalau mau mengembangkan bisa, cara mengembangkannya bagaimana? Menyadari hidup adalah saat ini. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk, sedang berdiri, sedang bekerja, sedang membaca, dan sebagainya. Begitu kita menyadari hidup saat ini, saya sudah nggak pusing di orang ataupun tidak. Gitu, ya. Mudah-mudahan penanya bisa lebih jelas. Dan itu butuh latihan. Semangat latihan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sepanjang hidup kita perlu latihan dengan rajin dan semangat. Silahkan Romo Afan, mungkin ada kesempatan lain untuk bertanya. Atas jawabannya. Dan seperti Bante katakan, memang ini pertanyaan yang cukup dalam ya Bante. Karena dalam, jadi saya tidak berani berkomentar Bante. Baik, selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Romo Padmadiana tadi. Apa Romo Padmadiana jadi bertanya, silakan. Hilang ya Romonya. Romo Padma tadi angkat tangan, sekarang tangannya hilang. Iya, Romonya Bante. ikut hilang. Ikut hilang Bante. Ini mungkin ilmunya tinggi nih Bante. Wah, ngilang dia dari 103 orang ini. Tadi ada Bante, begitu disebut langsung hilang Itu Bante. dia. Wah, perlu belajar nih Bante ilmunya. Jangan, nanti saya nyarinya susah ini, mana moderator nggak ada. Oh iya. Nanti ngilangnya kalau acara selesai aja. Oh iya gitu Bante, nggak jadi Bante. Baik Bante, sambil nunggu ini Bante mungkin saya, Pak Gunawan Sulistyo atau Ko Afu nih Bante. Ini salah satu murid Bante nih. Ini Romo juga loh. Oh Romo juga iya Bante. Romo Gunawan nih.
Iya, Wah, Bante, selamat betul. malam Bante. Silakan. Kawan Tristio, selamat Wah, malam. Nah, apa kabar Bante? Sehat Bante? ya, sehat. Kangen Bante mau ke Wonogiri sudah Bante. Sama, saya juga kangen dengan semua yang hadir. Tapi inilah bisa ketemu begini juga bagus. Iya. Sebetulnya fenomenal adalah kemarin yang Asada 10 Wihara itu loh. Itu betul-betul Oh fenomenal. iya. Dan itu sangat bermanfaat. Sekali saya duduk, sekali saya ceramah 10 wihara tercover. Wow, itu luar biasa. Itu Dan itu yang maunya rekor saya muri nanti. Bante. Itu nanti di Masuk masa rekor depan lagi. saya maunya seperti itu tuh. Iya, betul Bante. Zoom meeting aja, nggak usah datang. Wah, datang malah cuman tercover satu tempat lagi. Iya, tapi harus datang juga loh Bante ke Samarinda Bante. Ya ini sudah datang langsung. Ini datang ke rumah Afu tanpa Afu Oh iya menjemput. Bante. Iya, Nah, iya Bante. kemarin malah ada satu orang yang komentar, ini Bante datang ke rumah saya tanpa saya harus berdana makan. Oh iya dong. Berdana Tanpa kalau iya harus praktis. dijemput juga Bante ya. Nah, praktis. Silakan, Iya. Saudara Begini Abu. Bante. Selama ini kan terutama saya ya Bante ya, tidak terlalu memikirkan bahwa saya sekarang sudah umur 52. Nah, terus anggap aja umur manusia normal 80. Saya menjalani hari-hari itu kan biasa aja Bante. Pada suatu hari saya ada lihat video Bante. Video ini gini, dia bilang umur kita itu kan 1 tahun 365 hari. Jadi kalau saya kalikan umur saya 80, kehidupan saya itu jadi 10.800 hari Bante. Nah dari situ saya pikir, wah berarti tiap hari kurang satu. Jadi kayak itu loh Bante, countdown. Nah jadi akhirnya agak cukup mengganggu saya Bante. Jadi saya ini kurang satu. Nah maksud pertanyaan saya bagaimana Bante menghadapi pikiran begini Bante? Kira-kira Bante. Terima kasih Bante. Selamat malam Bante. Terima kasih Saudara Afu. Ini sebetulnya topik ini yang kita bahas dari awal tadi. Ini yang Romo Afan sudah sampaikan di awal. Makanya saya ambil contoh. Ya, saya tidak pakai hitung-hitungan tadi 10.000. Wah, saya menghitungnya puyeng itu. Saya hanya pakai contoh benang yang digulung aja. Benang digulung, gulung, benang itu pasti akan habis. Ya, di dalam Dhamma juga disampaikan seperti itu. Kemudian orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu lihat matahari terbit besoknya. Itu ngeri banget loh. Anda kan hari ini pada lihat matahari tenggelam nih. Betul Bante. Apakah Anda akan melihat matahari terbit? Belum tentu. Itu ngeri banget ini ya. Nah, tadi kalau Romo Afan ngeri sedap. Enggak, ini ngeri banget ini. Ya, kemudian besok yang melihat matahari terbit belum tentu lihat matahari tenggelam. Itu ngeri banget. Nah, sekarang kita jangan berhenti sampai di ngerinya itu ya, Saudara Afud juga. Aduh, kurang 10.000 ini. Aduh, setiap hari countdown ini, countdown. Kalau meditasi countdown enak. 30 menit, 29:59, 29:58, countdown, nanti enak. Tapi kalau kehidupan, aduh, kita lalu lihat pasangan hidup kita. Aduh, ini dalam 10.000 hari bisa saya tinggalkan ini. Kita lihat anak-anak, aduh, dalam 10.000 hari kita bisa tinggalkan. Itu kalau masih sisa 10.000 ya. Iya betul. Kalau sisanya tinggal 3 hari. Nah, kan lebih ngeri banget toh. Nah, sekarang tadi saya sudah sampaikan ceramah, jangan diisi ketakutan sisanya itu. Sama dengan meditasi, jangan cuma ngitungi countdown terus, tapi sekarang kita lalu berpikir, saya harus ngisi apa nih dalam menit-menit ini. Jangan sampai nanti timernya bunyi, saya cuma ngitungi timer aja. Nah, saat ini saya sekarang harus mengisi hidup saya dengan maksimal. Kalau meditasi saya amati 1, 2, seterusnya. Nah, kalau sekarang dalam hidup ini, tadi yang Romo Afan sudah sampaikan, kita harus berkarya semaksimal mungkin. Ya, jadi supaya nanti apa? Kalau besok saya nggak lihat matahari terbit, keluarga saya itu minimal sudah kecukupan. Secara ekonomi dia sudah mandiri. Ini juga perlu, karena harta memang tidak dibawa mati, itu betul yang tadi Romo Afan sampaikan. Harta tidak dibawa mati, tapi harta untuk peninggalan bagi yang hidup. Jangan, aku kan mati nggak bawa apa-apa, jadi kamu yang hidup ya nggak usah
nggak dapat apa-apa. Waduh, lah ini kan parah. Aku mati nggak bawa apa-apa, tapi yang hidup mau saya kasih apa-apa, kan begitu. Nah, jadi bekerja yang maksimal. Kemudian secara spiritual kita juga mengisi hidup kita. Setiap saat menyadari saat ini saya sedang apa, sedang berpikir, sedang berbicara, sedang bertindak. Kemudian saya berusaha membahagiakan pasangan hidup saya berusaha membahagiakan anak-anak saya, supaya ketika saya meninggal, pasangan hidup dan anak-anak ini sudah merasakan kebahagiaan ketika bersama-sama dengan saya. Dan kemudian kita jangan sampai merasa menyia-nyiakan hari yang tadi 10.000 itu loh. Jadi, aduh, untuk apa saya harus berpikir yang buruk tentang keluarga? Untuk apa saya harus membuat keluarga saya kecewa? Sekarang dalam 10 hari ini saya harus berbuat baik semaksimal mungkin supaya ketika 10.000 hari ini selesai, saya merasa tugas saya sudah beres. Itu jadi kayak dibikin timetable gitu. Setiap hari saya harus membuat dia bahagia. Nah, itu cara kita Buddhis itu menyikapi begitu, bukan takut pada masa depan, tapi mengisi saat ini supaya di masa depan kondisi itu tidak semenakutkan sebagaimana yang kita bayangkan. Karena hidup adalah saat ini, masa depan masih impian, itu masih di dunia maya itu. Kemudian masa lalu adalah kenangan, itu juga sudah di dunia maya, yang ada kenyataan saat ini. Masa lalu yang baik kita tingkatkan saat ini, yang jelek kita perbaiki saat ini. Masa depan yang baik kita mulai kerjakan saat ini. Masa depan yang tidak baik, yang menakutkan tadi, mulai kita hindari saat ini dengan mengisi yang terbaik. Supaya tutup mata kita, kematian kita itu menjadi kenangan manis untuk mereka semua, bahwa kita sudah melaksanakan tugas-tugas kita yang harus kita kerjakan. Begitu, Saudara Fu. Ya, seperti saya pernah dengar, ya Bante, saya pernah dengar talk show Bante yang dengan Papa Nijan, "Are you ready to face the sunset, Bante?" Itu kita berarti harus ada tujuan ya Bante ya. Ya. Kalau saya bertujuan mati sebagai Sotapanna boleh nggak Bante? Loh, silakan. Tapi yang penting kan usaha Anda apa? Ya, gitu. Anda mengatakan saya kepingin kaya, silakan. Usaha Anda apa untuk kaya? Gitu. Anda kepingin pergi ke luar negeri, silahkan. Usaha Anda untuk ke luar negeri apa? Jadi tujuan Anda rumuskan. Tapi sudahkah Anda melakukan demi tujuan Anda itu? Anda mau Sotapanna, silahkan. Sotapanna syarat-syaratnya apa? Sudahkah Anda penuhi itu? Kan begitu. Ya. Jadi kita tidak melarang Anda punya tujuan apapun juga. Tapi yang penting sudahkah Anda melakukan untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Ya, mungkin dengan melatih diri di Bodhigiri Bante ya. Wah, itu salah satu. Wah, itu setahun cuman seminggu, itu kecil. Melatih kehidupan Anda sehari-hari itu yang penting. Sadar saat ini saya sedang apa, sedang duduk, berdiri, berjalan. Itu yang sepanjang hari Anda. Kalau cuma di Bodhigiri seminggu dibandingkan dengan 52 minggu, wah, sangat kecil. Apalagi ini 2 tahun pandemi, tidak ada latihan di Bodhigiri tahun depan apa ada? Belum tentu. Malah saya punya rencana. Kebetulan ini kan ini pengurus-pengurus nih saya lihat banyak nih. Ya minimal ada Romo Avan dan lain-lain. Kan Romo Avan juga belum pernah latihan di Bodhigiri rasanya ya. Sudah ya sekali. Sudah sekali. Sudah sekali baru Bante. Saya maksudnya begini, kalau kita itu latihan di Bodhigiri kan setahun sekali, Anda juga buang waktunya kan cukup panjang tuh 2 minggu lah katakanlah. Nah sekarang kita coba latihan meditasi jarak jauh. Anda di biara Anda sendiri, nanti satu ketika kalau sudah PPKM selesai ya, Anda latihan sendiri di biara, kemudian ya mungkin 3 hari saja, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, seperti pengenalan begitu. Ya, Jumat Anda selesai kerja, kemudian latihan. Sabtu
maksimal latihan, kemudian minggu mungkin minggu sore, 1 hari ya 10,5 jam lah, Anda latihan, Anda bertekad untuk tidak ngomong sendiri, nanti ada pengurusnya, misalnya apa saudari Heni misalnya mengurus ini, atau saudara Afan mengurus ini, atau nanti Romo Agus misalnya, terserah, Anda ngurus ini, janji ya, jangan ngomong, janji ya, tekad ya, jangan ngomong, jangan macam-macam. Nah, kemudian nanti kita ketemu sehari sekali. Kita bikin jadwal toh, kita ketemu dan kita diskusi pengalaman meditasi dan sebagainya. Selesai itu sudah diem lagi. Nah, kita ketemunya lewat Zoom begini. Jadi kayak centing pagi gitu Bante ya, seperti di ya kayak centing pagi, cuman nanti kita mungkin agak siang. Jadi apakah mungkin jam 11 atau jam 2 siang atau jam 4 sore, terserah, kayak centing pagi itu. Tapi kan kita nggak centing. Jadi Anda di tempat Anda sendiri, kemudian nanti Anda ketemu dengan saya mungkin 1 jam, 2 jam lah katakanlah gitu. Nanti sudah itu tutup, selesai, latihan lagi sendiri 10,5 jam lah sehari. Terus nanti minggu pulang. Itu nanti di wihara sendiri, karena saya maunya seperti itu supaya kita nanti bisa selesai PPKM ini sering-sering latihan. Bahkan nanti sampai ke luar negeri, mungkin Amerika bisa ngadakan sendiri, Kanada ngadakan sendiri, Australia ngadakan sendiri, dengan saya duduk tetap di satu tempat, tapi bisa memberikan latihan meditasi untuk banyak orang di berbagai tempat. Sumatera juga ada sendiri dan lain sebagainya. Ini yang sekarang saya terpikir untuk itu. Jadi latihannya hanya 3 hari aja, Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga bagi Anda yang bekerja dan lain sebagainya, bisa pulang kerja, Sabtu, Minggu, selesai. Nah, itu kerjasama sama wihara setempat. Atau bukan wihara, Anda misalnya punya tempat sendiri, misalnya siapa yang punya tempat di misalnya itu peternakan buaya itu misalnya mau latihan di sana, silakan. Selama ada jalur internet, silakan. Karena kalau tidur sama buaya kan lebih mengerikan itu. Loh, kalau mengerikan dengan latihan meditasinya lebih serius. Meditasi di apa namanya, di samping buaya. Itu dia, kan masih nggak berani goyang. Sampai buayanya pergi, itu timernya si buaya itu. Iya. Itu bisa. Itu nanti Anda pikirkan setelah selesai PPKM ini ya. Bagus Bante. Jadi kita jangan terikat sama body kiri, nanti akhirnya Anda bisa latihan masing-masing. Idenya bagus nih Bante. Ya, nanti saya mengisi ya sehari sekali itu. Iya. Nanti kan Anda nonton videonya dulu, kemudian saya kasih jadwalnya, ya, kemudian dibahas, kemudian nanti kita ketemu jam berapa, nah itu yang kita sepakati bersama sampai selesai. Ya, Bante. Ya, nanti baru itu misalnya tiap bulan Anda lakukan sekali atau 2 kali, kan gampang. Kemudian nanti baru setahun sekali kalau pas puasa, nah itu dimaksimalkan seminggu di sini. Tapi kalau Anda merasa, saya cukup lah 3 hari, dia Jumat, Sabtu, Minggu, sebulan 2 kali, sepanjang tahun, silakan. Bagus ini Bante, idenya Bante. Ya, supaya Anda tidak harus membuang waktu panjang untuk latihan di body kiri. Tapi suasana body kiri tetap mengangankan Bante. Ya, Anda nanti kan saya pakai background body kiri, jadi seolah-olah Anda sampai di body kiri. Lain Bante, dinginnya juga lain Bante, dinginnya. Terus suara dangdutnya itu loh Bante. Oh, kali ini PPKM nggak ada. Karena yang menikah juga pernikahannya kecil-kecilan. Oh iya, Bante. Itu kan nggak boleh kumpul-kumpul. Ya sudah, nanti kita kisah-kisah jadi nggak ada tanya lagi. Nanti sudah waktunya habis lagi. Baik, terima kasih Bante. Selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Selamat happy. Jaga kesehatan Bebe ya semuanya. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan menganggap corona nggak ada. Jaga kesehatan sungguhan. Saya selalu kaget kalau ada berita-berita dari Samarinda, karena banyak yang saya kenal dan kebetulan mengalami kesulitan. Masalah kesehatan dan bahkan sampai meninggalkan kehidupan. Tadi saya lihat ada Romo Padma muncul, kenapa ngilang lagi ya? Ini memang makhluk tak tampak atau gimana? Oke. Ya, Bante. Romo Afan, ayo.
Ya, makasih Bante. Semoga harapan Bante meditasi jarak jauh bisa berjalan lancar. Dan juga Tapi harapan Romo Afu meninggal sebagai seorang sotapana bisa terkabul ya Bante. asal usahanya sesuai. Iya, betul Bante. Ini Ini ada kita pertanyaan, ya kita Bante. sudah jam setengah 10 toh Romo. Iya, makanya Bante. Nah, ini kita mau berhenti atau enggak? Ini saya lihat juga ada ini, Chang Liping nih dari Iya, malah mendekati waktu pertanyaan malah jadi semakin banyak ini Bante. ya karena kita juga reuni toh. Iya Bante. Ini Ini Chang ada Liping nih pertanyaan muncul. langsung dari Wihara Mula Dharma Bante. Dari Kang Chun. Kang Jun, mana Kang Jun? Silakan ini Bante, dari Kang Chun juga ingin bertanya Bante. Katanya sakit juga Kang Jun. Mana ini? Silakan Kang Chun. Selamat malam Bante, selamat malam Romavan. Ya. Suaranya Sebelumnya serak. saya mengucapkan terima kasih Bante sudah meluangkan waktu untuk kami, terutama keluarga besar dari Bapak AP Gus Ping sama Jenny Goyana, istri saya, untuk melakukan acara Patidana malam ini Bante. Saya ingin berbagi cerita aja Bante. COVID ini membuat saya banyak melihat sesuatu Bante. Ketika saya sakit dan istri saya sakit, kita nggak bisa apa-apa sama anak saya. Begitu banyak teman-teman yang di luar perkiraan saya itu datang membantu Bante. Mereka support, apapun kebutuhan kita mereka support. Saya merasa sampai di grup chat itu saya bilang ternyata saya menemukan dewa-dewi itu yang menjelma menjadi manusia itu ternyata betul ada Bante. Begitu banyak orang yang baik sama kita. Itu yang pertama Bante. Pengalaman lagi satu, ya ini kan selama 2 tahun ini hampir setiap malam meditasi Bante. Jadi yang sehubungan pertanyaan Sunawati tadi itu, saya mungkin agak menyangkut, ada sedikit berhubungan. Ketika dia sempat koma nggak sadar, karena keterlambatan dalam medis Bante, dia nggak sadar. Tapi kemudian ketika dia mulai sadar, dia sudah tidak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, ketika itu dia mau dipasang selang makanan ke dalam mulut, ke dalam hidungnya tuh langsung turun ke perut. Anak saya waktu itu bisa menemani dia. Hampir 1 jam itu selang tuh nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kemudian anak saya bilang, "Pak, gimana nih mama nggak bisa dikasih selang makanan?" Akhirnya saya bilang sama dia, saya ingatkan dia, "Yen, saya merasa kamu tuh seorang meditasi, yang rajin meditasi. Disinilah kesempatan kamu untuk menerima kenyataan itu," saya bilang. Disinilah saatnya untuk mempraktekkan latihan yang sekian lama yang kamu lakukan. Kamu terima rasa sakit ini, kamu sadari pikiranmu, ucapkan saja, rileks, santai, dan menerima kenyataan. Rileks, santai, dia menangis, dia mengangguk. Ketika itu, tidak lama susternya masuk. Saya ingatkan lagi kata-kata itu, Bante. Tidak sampai 1 menit, selang itu bisa masuk. Berarti saya melihat itu ada hasil daripada latihan dia itu, walaupun dia nggak bisa bergerak, tetapi dia menyadari itu loh. Dia manggut. Ketika itu dalam 1 menit pun, itu barang itu sudah bisa masuk. Saya lihat ini artinya apa, Bante? Hasil latihan kesadaran dia itu, membuat dia itu bisa menerima, mungkin kalau orang yang mungkin nggak terlatih, mungkin lebih susah menerima kenyataan itu dan akan berontak Bante. Karena memang ketika masukkan selang itu akan merasa sakit betul. Nah, jadi ini berhubungan dengan Sunawati ngomong, saya berharap sampai akhir, tidak berapa jam kemudian dia sudah selesai mati. Saya berharap sampai akhir kehidupan dia masih berada dalam kesadaran untuk menerima kenyataan itu Bante. Terima kasih, itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih lagi Bante dari keluarga besar kami, almarhum Bapak Gus Ping dan Yeni Goyana, kepada teman-teman juga semuanya yang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara malam ini. Sekian, terima kasih. Ya. Sata Bawang Tusuk Kitata. Ya, Kang Jun, ya saya ikut
prihatin dengan kepergian Yeni, sampai saya kaget juga waktu kabar itu disampaikan, karena ya kita kan cukup kenal baik ya, sejak di awal Kang Jun masih belum menikah dengan Yeni, kemudian menikah, kemudian pergi ke Berau, buka restoran dan lain sebagainya, kemudian balik lagi ke Samarinda yang di pinggir sungai itu, kemudian yang lain-lain, kita sudah sangat-sangat sering ketemu, yang sampai saya kaget sekali, loh ya ini nggak salah ini, ya ini Kang Jun, iya, waduh, terus Kang Junnya juga sakit, wah saya hanya bisa bantu doa saja, nggak bisa ngapa-ngapa, tapi ya teman-teman itu baik sekali, ya semua sangat perhatian, informasi tentang kondisi Samarinda ya sering saya dapat sampaikan, kemudian dapat info tentang si A yang sakit, si B yang meninggal, dan lain sebagainya, ya saya hanya bisa bantu doa saja. Tentu teman-teman yang lain adalah memang dewa dan dewi bagi Anda semua, karena mereka saling membantu, ya, dan itu semoga dengan kebajikan yang dilakukan Anda semua membuahkan kebahagiaan, karena teman di kala sulit sebetulnya itu adalah teman yang sesungguhnya. Orang senang banyak temannya itu, tapi nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ketika sedih, ketika ada kesulitan, kita mendapatkan teman, itu teman yang sesungguhnya. Dalam kondisi seperti itu, tadi kan Anda juga sudah terbuka sendiri, siapa yang sesungguhnya teman yang sesungguhnya, atau siapa yang hanya menganggap Anda teman untuk ya berhappy-happy dan berhura-hura. Kemudian yang tadi disampaikan tentang pengalaman Yeni, memang benar sekali. Ketika mungkin di awal dia terjadi penolakan, sehingga dalam 1 jam susah sekali dimasukkan, dan mungkin itu bisa malah melukai tenggorokannya dengan luar biasa, karena selang kalau dipaksa tentu akan melukai. Tapi ketika sudah diberi nasihat, diberi masukan, walaupun kondisinya tidak terlalu sadar, sebetulnya yang tidak sadar itu adalah cara dia merespon kita. Orangnya ketika mendengar, dia selalu tahu. Ya, jadi kita jangan menganggap orang koma adalah seperti orang yang tidak sadar sama sekali, seperti kayu atau seperti guling, bukan. Orang yang koma itu sebetulnya tahu dia kita ngomong apa, tapi dia tidak tahu cara meresponnya, tidak bisa merespon. Maka ketika Yeni tadi dikasih tahu oleh Kang Jun untuk ya diterima sebagai kenyataan untuk dimasuki selang, nah, tentu dia akhirnya bisa masuk dengan baik. Ya mudah-mudahan dengan kebajikan yang sudah dilakukan semasa hidupnya, karena tadi dikatakan juga rajin bermeditasi dan sebagainya, saya tahu juga itu waktu awal juga sudah banyak meditasi, ya semoga terlahir di alam bahagia, sesuai dengan kondisi karmanya. Demikian pula dengan Bapak Gui Yaping, juga bapaknya Heni yang juga masih saudara dengan si Yeni juga. Ya, kita hanya bisa bantu doa dan pelimpahan jasa untuk para mendiang supaya berbahagia. Ya. Mudah-mudahan sabar terus untuk Kang Jun, karena ditinggal Yeni berarti Anda punya kewajiban sebagai ayah, sekaligus juga sebagai ibu, untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya sampai semuanya menjadi orang yang mandiri. Dan itu sebagai bukti cinta Anda, kasih Anda, perhatian Anda kepada Yeni, karena Anda bisa mewujudkan, melanjutkan harapan dia untuk membesarkan anak sampai mandiri semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan kesabaran dan ketabahan untuk Kang Jun. Ya. Silahkan Romo Afan, kita bagaimana ini? Ya, masih baik. Lanjut Terima atau kasih, Bante. Selesai? Iya, Bante. Ini mungkin mohon perpanjangan waktu, Bante, untuk kita selesaikan 1 pertanyaan secara langsung dan 2 pertanyaan via tulisan, Bante. Bagaimana, Bante? Silakan, tidak masalah. Nah, baik, Bante. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita akan bacakan dulu pertanyaan via tulisan. Silakan. Host. Dari Vivi Yuwono. Wandami Bante, selamat malam. Bagaimana cara menenangkan orang tua yang stres, mudah marah dan gelisah karena takut dengan kondisi saat ini?
takut kena COVID dan stres karena banyak kenalan yang terpapar meninggal. Orang tua saya bukan Buddhis. Sudah saya sarankan dan ajarin untuk meditasi juga, tapi kurang tertarik. Apakah ada solusi, Bante? Terima kasih. Iya, stres ini wajar ya. Jadi ini tadi yang Romo Afan sampaikan toh, yang dikatakan ngeri-ngeri sedap itu tadi. Ya, jadi memang bukan hanya menakutkan ini sebetulnya ini. Karena lingkungan kita ini memang banyak yang meninggal. Sakit, meninggal, waduh, mengerikan sekali. Nah, apalagi orang tua ya. Orang tua lalu lihat teman-temannya meninggal. Sampai sekarang ada, kalau di beberapa daerah itu kan rumah ibadah kadang dijadikan tempat untuk pengumuman berita duka. Ya, kalau di kampung-kampung itu. Jadi misalnya hari ini jam segini jenazah si A akan diberangkatkan dari rumah. Tidak lama kemudian ya jenazah si B akan diberangkatkan, jenazah si C, sampai akhirnya sekarang ada himbauan untuk rumah ibadah jangan membuat pengumuman begitu, karena yang lain itu jadi stres mendengar si A, si B, si C meninggal, dan itu orang-orang sekitarnya semua. Sehingga kalau tadi ayah dari si penanya itu stres, itu normal sekali. Nah, sekarang hal yang penting adalah bagaimana kita ini menjaga diri kita sekarang. Jadi tadi kan stres ada teman yang meninggal, stres takut kalau dirinya terkena COVID. Nah, sekarang dia harus jaga diri sungguh baik-baik. Jaga semaksimal mungkin, protokol kesehatan jaga semaksimal mungkin. Nah, meditasi karena nggak bisa diajari, ya sudah, dia dialihkan aja, misalnya suruh mengucap kalimat yang bagus-bagus, misalnya ya mendoakan temannya yang sudah meninggal, misalnya semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia misalnya. Jadi kita ganti dengan kata doa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal itu. Ya tadi kan, aduh saya stres si A meninggal, si B meninggal. Stresnya diganti dengan semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Semoga si B bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi untuk informasi orang yang meninggal kita isi dengan doa, karena doa itu akan bisa membantu para mendiang itu untuk terlahir di alam yang lebih baik. Sedangkan untuk diri sendiri, kita juga, kamu takut, berarti kamu harus juga menjaga kesehatan. Enggak, tadi pertanyaan saudara Afu toh, dia niatnya ingin mencapai kesucian, silahkan. Tetapi apa yang harus dilakukan? Ini kan ada step-stepnya. Sekarang dia takut sakit tertular, ya sekarang ya jangan kumpul-kumpul dong dengan orang. Kemudian kalau kumpul-kumpul ya harus pakai masker dan lain sebagainya. Usahakan sering di rumah. Jadi kita itu harus melakukan sesuatu. Jadi kalau kita takut, ya apa yang kita untuk mengatasi itu? Kalau Anda tujuannya mau keluar negeri, ya persiapkan untuk tujuan Anda supaya terwujud. Kalau Anda ingin mencapai kesucian, ya siapkan semua kelakuan Anda supaya bisa mewujudkan harapan Anda. Ini seperti itu aja. Jadi tidak usah harus diarahkan ke agama, karena apalagi dia bukan Buddhis. Jadi kasih yang logis-logis saja. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan Romo, yang selanjutnya. Baik, makasih Bante. Jadi karena betul-betul waktunya sudah sangat mepet ini Bante, jadi terpaksa ini nanti pertanyaan terakhir dari Yang Liping, yang raise hand ini Bante. Sebagai penutup, silakan Yang Liping. Di mana ya dia tinggal? Balikpapan ya? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Di mana tinggal Yang Liping? Balikpapan ya? Di Banjarmasin Bante, sekarang iya, di Banjarmasin. Dulu Balikpapan ya, sekarang di Ganjar ya? Iya, benar Bante. Hanya 2 tahun lebih Bante, 2 tahun 7 bulan di Balikpapan. Banjarnya? Di Banjar dari tahun 2007 sampai sekarang. Oke, cukup lama. Ya, bagus. Semoga semuanya sehat. Silakan sekarang bertanya. Ini juga dari remaja saya tahu. Iya, Bante. Makasih Bante untuk kesempatannya. Begini Bante, berkaitan dengan pelarungan abu.
dalam konsep kita agama Buddha, pelarungan abu itu kan ibaratnya pelepasan ya Bante, pelepasan kepada yang bersangkutan. Tetapi seringkali di sini, terutama di sini di Banjarmasin, bagi umat tetangga ya Bante, itu menjadi masalah Bante untuk pelarungan abu. Katanya tidak boleh diarungkan secara langsung ditaburkan, itu ibaratnya tidak menghormati Bante keberadaan orang tersebut sebelumnya. Jadi itu harus dihargai abu itu dan diarungkannya dengan cara tetap utuh di dalam guci atau satu wadah yang bagus ditenggelamkan gitu Bante. Nggak boleh ditabur secara berurai karena itu dianggap tidak bermoral dan tidak manusiawi gitu Bante. Nah, bagaimana menurut pandangan kita dalam Buddhis berkaitan dengan hal itu? Ya, baik. Cukup itu pertanyaannya? Itu Bante. Ya, baik. Ada lagi sih Bante. Hah? Cukup ya? Oke. Jadi begini, Iya. pada prinsipnya lingkungan juga tetap setuju dengan adanya kremasi, ya. Cuman yang tidak disetujui adalah caranya. Cara sebetulnya kita sama saja. Anda di lingkungan yang suka ditabur, misalnya dari krematorium, bentuknya kantong plastik, kemudian ada kainnya biasanya di luar. Kemudian kita mau sistem tabur, silahkan ditabur begini ya, kita di atas kapal, kemudian ditabur ya. Tapi kalau nabur harus ingat arah angin ya, jangan salah arah angin. Kalau anginnya menuju ke kita, taburnya ya jangan melawan arah angin, nanti muka kita yang kena abu jenazah itu. Jadi kita ya searah dengan angin, sehingga nanti abunya bisa sesuai. Itu cara. Tapi ada orang punya cara yang berbeda. Jadi guci dibiarkan di dalam guci, kemudian ditenggelamkan bersama gucinya. Tidak problem. Anda bisa ikuti cara itu sama saja. Ya, jadi misalnya sekarang Anda tinggal di lingkungan yang perlu menenggelamkan seguci-gucinya, silakan, tidak apa-apa. Ada yang pakai gucinya dikasih tali juga, diturunkan pelan-pelan, kemudian sudah sampai talinya habis, sudah dilepas sama talinya. Ya ada juga, tidak apa-apa, lakukan seperti itu. Karena prinsipnya kan dia tetap setuju, mereka tetap setuju, yaitu dikremasi. Cara tidak penting, untuk pelarungannya itu tidak penting. Bisa Anda ikuti dengan apa saja. Bahkan kalau tadi yang pertanyaan awal tadi kan, abunya malah nggak dilarung, disimpan di tempat abu. Ya boleh saja, tidak masalah. Ya, jadi tidak perlu dipikiri yang begitu, karena nanti kita tinggal ngikut budaya setempat saja. Anda tinggal di Banjar, ya Anda ikutlah cara itu. Jangan bawa cara Samarinda. Tapi kalau Anda misalnya di Samarinda biasa ditabur, ya ikutlah cara ditabur. Tapi sekarang Anda misalnya, saya mau tenggelamkan nih di Samarinda, saya mau tenggelamkan gucinya. Saya kira juga pengurus Samarinda juga nggak akan keberatan, ya biarkan aja dia maunya gitu. Begitu ya, Saudari Ibu yang Liping. Kemudian Bante, ada anggapan Bante kalau guci itu bagi tradisi Chinese ya Bante, Chinese totok. Kalau guci itu tertutup, abunya tidak diarungkan, maka arwahnya itu tidak bisa tumimba lahir lagi. Nah, bagaimana menurut pandangan Buddhis Bante? Ya sekarang tidak masalah, itu kan masih tetap ngomong cara, cuman alasannya macam-macam. Ya sekarang gucinya itu tidak usah dilakban, dilem, dan lain sebagainya. Cukup ditutup saja, nanti kan lama-lama, malah ada beberapa, kalau di beberapa daerah ya, saya lihat gucinya itu, dia dari tanah liat, kemudian ada lubang-lubang tutupnya. Kemudian dimasukkan pelan-pelan gitu, nanti juga barengan dengan air gitu, dia nanti terus ya terurai lah semua. Gitu. Enggak apa-apa, itu hanya cara saja. Ya, Bante. Baik. Semoga sehat semua juga teman-teman di Banjar dan terutama keluarganya yang Liping. Ya, oke, silakan Romo Afan. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya dan juga Cang Liping atas pertanyaannya.
yang sekaligus merupakan pertanyaan dan jawaban terakhir pada sesi acara kita pada malam hari ini, yang sungguh luar biasa, Bante, di mana kita semua betul-betul mendapatkan semangat dari Bante Utamo, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di tengah pandemi ini, Bante. Walaupun seperti Bante tadi katakan bahwa pandemi ini bukan ngeri-ngeri sedap lagi, tapi ngeri benaran, Bante. Ya, tapi kita tetap harus semangat seperti yang Bante sampaikan. Baik Bante, sekali lagi terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan tanya jawabnya. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah Bante sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, kami mengucapkan Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.